kita diajarkan bahwa bahasa Indonesia lahir dari Sumpah Pemuda tahun ke-1928. Tapi, apakah kamu tahu bahwa bahasa yang kita pakai setiap hari ini bisa jadi adalah warisan penjajahan atau bahkan alat kekuasaan untuk membungkam bahasa ibu dari jutaan rakyat Nusantara? Kalau benar bahasa adalah jati diri bangsa, kenapa kita tak pernah diajarkan dari mana sebenarnya bahasa kita berasal? Dari mana datang bahasa Indonesia, warisan lokal, atau produk penjajahan? Kita akan bahas sekarang, setelah video berikut ini. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Kalimat ini sudah seperti mantra yang diulang dalam setiap upacara bendera, tertulis di buku pelajaran, dan tertanam dalam benak setiap anak sekolah. Tapi pernahkah kita bertanya lebih dalam, dari mana sebenarnya bahasa Indonesia berasal? Apakah benar bahasa ini lahir murni dari akar-akar kebudayaan lokal yang berkembang selama ribuan tahun? Ataukah ia justru merupakan produk kompromi sejarah yang dibentuk dalam bayang-bayang kolonialisme dan politik identitas? Pertanyaan ini mungkin terdengar mengganggu, tapi justru karena itu, ia layak diajukan. Sebab di balik kesederhanaan sebuah bahasa, tersembunyi kekuatan besar yang membentuk arah sejarah dan identitas suatu bangsa. Bahasa Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1928 saat Sumpah Pemuda menggema sebagai penanda kebangkitan nasionalisme adalah anak kandung dari bahasa Melayu. Tapi, apakah kita cukup jujur untuk mengakui bahwa bahasa Melayu yang menjadi fondasi ini adalah varian tertentu yang telah disederhanakan, disesuaikan, dan dipilih secara politis? Dalam prosesnya, bahasa yang dulunya digunakan sebagai lingua franca perdagangan di pesisir Nusantara diangkat menjadi simbol pemersatu, menggantikan ratusan bahasa lokal lainnya yang tak kalah kaya dan tua. Kenapa bahasa Jawa yang memiliki penutur terbanyak tidak dipilih? Kenapa bukan Sunda, Batak, atau Bugis? Apakah pilihan ini sekadar soal netralitas, atau ada proyek besar di balik layar untuk membentuk identitas baru yang tidak berakar terlalu dalam, agar mudah dibentuk ulang, dan dikendalikan? Ketika Belanda mulai menanamkan kekuasaan kolonialnya di Nusantara, bahasa Melayu menjadi alat yang sangat strategis. Ia digunakan di sekolah-sekolah, di birokrasi rendahan, dan dalam komunikasi antar etnis yang memiliki latar belakang berbeda. Tapi versi Melayu yang digunakan oleh pemerintah kolonial bukan lagi bahasa rakyat pesisir yang cair dan berkembang bebas. Ia telah dilembagakan, disederhanakan, dan difilter agar mudah diajarkan dan diterapkan dalam kerangka kolonial. Banyak kata-kata lokal dihapus, struktur kalimat diringkas, dan aksen diberi batas. Maka lahirlah bentuk Melayu pasar, bukan sebagai cermin identitas rakyat, tetapi sebagai alat kontrol kekuasaan. Dan dari sanalah, kelak, bahasa Indonesia mengambil napas pertamanya. Sebuah bahasa hasil politisasi kolonial, yang perlahan diadopsi sebagai bahasa nasional oleh bangsa yang ingin merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak hanya memutuskan hubungan politik dengan Belanda, tetapi juga mengklaim kedaulatan budaya. Namun dalam euforia itu, bahasa Indonesia tetap mempertahankan jejak kolonialnya. Kata-kata serapan Belanda masih digunakan luas. Kantor, sepatu, bangku, meja, pensil, polisi, bahkan kata negara yang berasal dari kata Latin status, melalui bahasa Portugis dan Belanda. Identitas linguistik bangsa ini ternyata dibentuk dari banyak lapis sejarah, dan tidak semuanya berasal dari dalam. Maka muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah bahasa Indonesia adalah warisan lokal yang dimurnikan, atau proyek asimilasi yang dirancang untuk menciptakan bangsa yang seragam di atas keanekaragaman yang tak terkendali? Salah satu ironi paling besar adalah bahwa bahasa Indonesia yang katanya berasal dari akar Melayu justru sulit dimengerti oleh penutur Melayu asli di Malaysia, Singapura, atau Brunei. Versi bahasa yang kita gunakan sekarang telah mengalami mutasi besar, terpengaruh bahasa Belanda, Inggris, dan baru-baru ini, bahasa gaul, internet. Bahasa ini bukan lagi cerminan murni dari budaya lokal, melainkan perpaduan antara adaptasi, kompromi,
dan rekayasa sosial. Dan ketika sebuah bahasa direkayasa, maka identitas yang terbentuk darinya pun tidak lepas dari arah yang ditentukan oleh mereka yang berkuasa. Kita tidak sedang berbicara soal kata atau tata bahasa, tapi soal narasi besar tentang siapa yang menentukan apa arti menjadi Indonesia. Bahasa, seperti juga sejarah, bukan hanya media komunikasi, tetapi juga alat kekuasaan. Siapa yang menulis, siapa yang bicara, siapa yang mengatur istilah-istilah dalam kamus, merekalah yang punya kontrol terhadap pemaknaan realitas. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia bukan hanya alat pemersatu, tapi juga alat homogenisasi. Bahasa ini dipilih, diajarkan, dan ditegakkan sebagai satu-satunya bahasa nasional. Meskipun di luar Jakarta, jutaan anak bangsa berbicara dalam bahasa lain yang mereka warisi sejak nenek moyangnya lahir. Ini bukan hanya soal kebijakan bahasa. Ini adalah soal siapa yang punya hak untuk mengartikan identitas. Dalam sistem pendidikan, buku teks, dan siaran nasional, bahasa Indonesia digunakan bukan untuk merayakan keberagaman, tapi untuk menetapkan batas. Inilah yang nasional, sisanya daerah. Padahal, sebelum nasional itu ada, yang disebut daerah sudah lebih dulu hidup dan berkembang selama ribuan tahun. Saat kita bicara tentang akar bahasa Indonesia, kita harus kembali ke persoalan kuasa. Siapa yang memilih bahasa ini, untuk tujuan apa, dan siapa yang dikorbankan? Para pejuang nasionalisme awal melihat potensi besar dalam bahasa Melayu sebagai kendaraan perjuangan karena kesederhanaannya, netralitas geografisnya, dan kemampuan adaptasinya. Tapi dalam proses itu, mereka juga menyingkirkan banyak bahasa lokal yang punya sistem sastra, tata bahasa, dan sejarah intelektual yang kuat. Bahasa Jawa misalnya, punya karya sastra ribuan tahun, struktur hierarki sosial dalam bahasanya yang kompleks, dan peradaban tertulis yang lebih tua dari masa kolonial. Tapi bahasa itu dianggap tidak netral, terlalu feodal, atau terlalu dominan. Maka pilihan jatuh ke Melayu. Bukan karena ia paling mewakili Nusantara, tapi karena ia paling bisa dijadikan media kompromi yang tidak menyinggung siapa-siapa, dan karena itu mudah dijinakkan. Namun kompromi selalu punya harga. Ketika kita memilih satu bahasa untuk menyatukan bangsa yang terdiri dari ribuan etnis dan bahasa, maka kita juga secara tidak sadar membenamkan ribuan identitas lain dalam dia. Kita menciptakan ruang tunggal untuk ekspresi nasional dan menutup banyak ruang kecil tempat identitas lokal pernah hidup bebas. Bahasa Indonesia menjadi simbol kekuatan nasionalisme, tetapi juga instrumen untuk menyingkirkan bahasa-bahasa ibu dari ranah publik. Ini bukan berarti bahasa Indonesia salah, tapi kita harus jujur bahwa dalam setiap kebijakan bahasa ada pertarungan ideologi, ada pemenang, dan ada yang kalah. Dan yang kalah dalam banyak kasus adalah ingatan kolektif masyarakat adat, kebudayaan lokal, dan ragam ekspresi linguistik yang tak sempat diselamatkan dari arus modernisasi. Lalu bagaimana dengan masa depan? Di era digital dan globalisasi ini, bahasa Indonesia terus berubah. Ia menyerap bahasa asing lebih cepat dari sebelumnya. Kata-kata dari bahasa Inggris, Korea, Jepang, dan bahkan selang TikTok kini membentuk kosakata generasi muda. Di satu sisi, ini adalah evolusi alami. Tapi di sisi lain, ini menunjukkan betapa rentannya bahasa ini terhadap arah budaya luar. Tanpa akar yang kuat pada sejarah dan tradisi lisan bangsa sendiri, bahasa Indonesia bisa menjadi sekadar bahasa fungsional, dipakai untuk transaksi, tapi tidak lagi menyimpan nilai-nilai kultural mendalam. Kita akan berbahasa Indonesia, tapi tidak merasa Indonesia. Kita akan bicara soal nasionalisme, tapi dalam istilah yang dipinjam dari luar. Sebuah ironi yang terus tumbuh jika tidak kita sadari sejak sekarang. Untuk itu, kita perlu mengembalikan bahasa ke akarnya sebagai alat pemberdayaan, bukan penyeragaman. Kita perlu mulai mendokumentasikan bahasa daerah, bukan sebagai artefak museum, tapi sebagai bagian dari warisan hidup yang layak dirawat dan diajarkan. Kita perlu mengkritisi sejarah bahasa Indonesia, bukan untuk meruntuhkannya, tetapi untuk memahaminya secara lebih utuh, bahwa bahasa ini lahir dari kompleksitas sejarah, pergulatan identitas, dan kompromi sosial. Dan dari pemahaman itu, kita bisa mulai membangun kesadaran baru bahwa bahasa bukan hanya soal kata, tetapi soal siapa kita, dari mana kita, dan kemana kita ingin pergi sebagai bangsa. Jika kita tidak punya keberanian untuk menggali sejarah bahasa sendiri, maka kita akan selamanya menggunakan bahasa yang disusun oleh narasi luar. Kita akan terus mengutip teori linguistik asing untuk menjelaskan leluhur kita sendiri. Kita akan terus menyebut bahasa kita Indonesia, tapi tidak tahu bahwa ia adalah perpaduan dari Melayu pesisir, serapan Belanda, dan proyek politik awal abad ke-20
Dan ketika kita tidak tahu asal bahasa kita juga kehilangan arah dalam memahami siapa diri kita sebenarnya. Maka sekarang, saat kita sudah cukup dewasa sebagai bangsa, saatnya kita bertanya, bukan hanya apa itu bahasa Indonesia, tetapi juga mengapa ia diciptakan, dan siapa yang membentuknya. Maka di titik ini, kita harus kembali merebut makna dari bahasa yang kita ucapkan setiap hari. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah fondasi dari pikiran kolektif kita, identitas kita, dan bahkan masa depan kita sebagai bangsa. Tapi jika bahasa itu lahir dari kompromi, dari kekuasaan, dan dari penyederhanaan sejarah yang rumit, maka kita punya tanggung jawab untuk memurnikannya kembali, bukan dalam arti menyingkirkan unsur asing, tetapi menyadari dengan jernih semua lapisan makna yang membentuknya. Kita tidak bisa membangun kebanggaan nasional di atas fondasi yang tak dipahami, karena tanpa memahami asal mula bahasa kita tidak sedang mempersatukan diri, tapi menyatukan bayang-bayang. Ini bukan ajakan untuk menolak bahasa Indonesia. Ini adalah seruan untuk memahaminya lebih dalam, merangkul akar-akar yang belum tergali, dan membuka ruang bagi keberagaman bahasa ibu yang telah lama dibungkam oleh narasi tunggal. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut pada keragaman, yang tidak membungkam masa lalu, dan yang berani menyusun masa depannya dengan penuh kesadaran. Dan semua itu bisa dimulai dari satu hal, keberanian untuk bertanya, dari mana sebenarnya bahasa kita berasal? Dan apakah kita cukup merdeka untuk menulis ulang kisahnya? Kalau kamu merasa narasi ini membuka mata dan menggugah pemikiranmu, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten sejarah kritis berikutnya, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena kita semua punya tanggung jawab untuk meluruskan sejarah dengan suara kita sendiri.